Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'matillah. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Teristimewa yang pertama saya hormati para dewan juri yang mulia dan seluruh para da'i wa da'iyah dimanapun berada, ta'ziman wa mahabbatan bi ashabil khamsah. Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat lahir maupun batin, dan diberikan tambahan keberkahan ilmu, kenikmatan dalam hidup, serta tetap istiqamah di jalan Allah hingga ketika ajal tiba. Semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Puja serta puji mari kita sama-sama panjatkan kepada Ilahi Rabbi. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada paduka alam, sosok insan yang paling lembut hatinya, sosok insan yang paling tampan raut wajahnya, walaupun jauh di mata namun selalu dekat di hati kita, wastanda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan rahmat serta maghfirah diberikan kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa menantikan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah online hamba Allah yang dimuliakan Allah, seiring berjalannya waktu dan putaran bulan, alhamdulillah atas izin serta takdir Allah, Allah masih memberikan kesempatan yang paling berharga serta taufik dan hidayah kepada kita, hingga kita semua masih bisa menikmati keindahan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh berkah. Alhamdulillah. Maka langkah pertama kita patut bersyukur kepada Allah bahwa di bulan yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ini teh suatu keuntungan, bahkan suatu keberkahan bagi kita jika kita menatap salah satu janji manis yang dilontarkan oleh Rasulullah, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Ada 4 golongan kata Rasul yang selama ini ternyata dirindukan, dinantikan surga. Para jamaah online yang berbahagia, harapan terbesar yang pertama kita harapkan, semoga silaturahmi yang kita laksanakan pada kesempatan yang mulia ini, walaupun silaturahmi kita lewat secara online, semoga tetap menjadikan suatu wasilah terindah, langsung dicatat sebagai nilai ibadah di hadapan Allah, hingga kita semua termasuk golongan hamba-hamba yang dirindukan surga. Amin ya rabbal alamin. Itu maka yang pertama golongan yang dirindukan surga kata Rasul talil Quran, golongan manusia yang suka membaca Al-Quran. Maka betapa hebatnya, betapa untungnya jika hari-hari kita disibukkan dengan membaca Al-Quran. Tapi apa yang terjadi kondisi di penghujung zaman? Bukti para remaja yang selalu dipertontonkan bukan sibuk membaca Al-Quran, malah sibuk main TikTokan. Betul. Terlebih para wanita, mohon maaf, rasa malunya sudah hampir hilang, joget-joget di depan kamera demi sebuah konten dan pujian, lalu dipertontonkan di sosial media, hingga tidak sadar diri bahwa aplikasi TikTok sudah merusak sebuah kehormatan, akhlak dan kemuliaan seorang wanita. Na'udzubillah. Padahal mohon maaf, jika kita ingat masa dulu yang suka joget-joget di jalanan, yang suka joget-joget di halaman,
lalu dijadikan sebuah tontonan. Itu yang joget adalah binatang monyet. Binatang monyet. Kalau di Malimping suka disebut topeng monyet. Tapi lihat sekarang, dengan adanya perubahan zaman, monyetnya pun ikut berubah. Monyetnya sekarang kagak pakai topeng, karena monyetnya sudah punya HP canggih, sudah punya aplikasi TikTok. Tempat jogetnya juga pindah di depan kamera, lalu dipertontonkan di sosial media. Jogetnya di dunia nyata dipertontonkan di dunia maya. Maka ketika orang tersebut meninggal dunia, sehebat apapun dia membawa amal ibadah ke alam kubur, ketika foto dan video seksinya dijadikan tontonan, maka dia tetap akan mendapatkan siksaan. Karena foto dan video seksinya yang dijadikan tontonan itu suatu bentuk dosa jariyah, dosa yang selalu mengalir hingga yaumil qiyamah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu maka kita lihat para jamaah, generasi muda di zaman sekarang bukannya sibuk berjuang menggali ilmu agama, bukannya sibuk berjuang menggali ilmu Al-Quran, baca Al-Quran, malah sibuk main game online. Bahkan ibu-ibu di zaman sekarang lebih rajin Facebookan daripada baca Al-Quran. Beduk. Tetangga saya ada, puasanya rajin, tarawihnya rajin, update statusnya juga rajin. Sebelum tarawih selfie dulu, langsung update status, dikasih judul dengan kata-kata, alhamdulillah guys, tarawihnya memasuki malam yang ke-12. Itu maka kita lihat, jika kita ingin dirindukan surga, rajin-rajinlah baca Al-Quran, insya. Terlebih di bulan yang penuh berkah ini, yang mana pahalanya Allah lipat gandakan. Maka ketika manusia hari-harinya bersahabat dengan Al-Quran, disibukkan dengan membaca Al-Quran, maka manusia tersebut salah satu golongan yang dinantikan dirindukan surga. Alhamdulillah. Itu maka yang kedua kata Rasul, golongan yang dirindukan surga adalah wa hafizil lisan. Manusia yang mampu menjaga lisannya dari perkataan yang tercela. Lisannya selalu dijaga, ucapannya dijaga, tidak pernah menyakiti hati kedua orang tua, tidak pernah melukai hati keluarga, saudara maupun tetangganya. Betapa hebatnya jika manusia memelihara lisannya dengan ukiran kata yang bermakna. Ucapannya selalu membawa keberkahan, ucapannya selalu membawa kemaslahatan, baik maslahat di dunia maupun maslahat di akhirat nanti insya Allah. Itu maka yang ketiga kata Rasul, golongan yang dirindukan surga adalah wa mut'imul ji'an. Manusia yang suka memberi makan kepada orang yang kelaparan. Para jamaah online yang berbahagia, terlebih di bulan yang penuh berkah ini, alangkah indahnya jika kita saling berbagi. Berbagi sebuah kebaikan, berbagi sebuah makanan kepada keluarga tetangga kita yang hidupnya serba kekurangan insya Allah. Maka yang terakhir kata Rasul, golongan yang dirindukan surga, golongan yang dirindukan surga adalah wasoimi fi syahri Ramadan. Manusia yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan puasanya agar kita termasuk hamba-hamba yang dirindukan surga, yang dinantikan surga, sehingga kita semua bisa dikumpulkan kembali nanti di alam surganya Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah online hamba Allah yang dimuliakan Allah, mungkin tausiah singkat hanya itu yang mampu saya sampaikan. Mohon maaf atas kealpaan, keteledoran, bahkan sebuah kesalahan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.